Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik-baik kan semuanya? Sudah mandi belum ya? Seperti tercium bau wangi, udah mandi semuanya ya. Kita mau sama-sama muji Tuhan pada hari ini. Semua yang kakak mau untuk bangkit berdiri, semuanya berdiri tegak supaya kita bisa memuji Tuhan. Oke? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu, karena kami bisa kembali lagi bersekolah minggu, kami beribadah untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya siap? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Semuanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Yang keras. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Yang kenceng adik-adik. Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Yang keras tuh adik-adik. Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Ya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Senyum. Oh giranglah. Oh giranglah. Ya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada siapa? Oh giranglah. Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat adik-adik lo bisa memuji Tuhan dan kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama siapin hati kita lebih lagi ya adik-adik. Untuk kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau berdoa kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kami bisa bersuka cita, karena kami bisa senang. Waktu kami tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada buat kami. Selalu berada di hati kami. Biarlah itu Tuhan yang kami tahu, yang kami mengerti. Dan kami bisa sadari bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Kayak mau memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Kakak mau ajarin adik-adik untuk kita sama-sama belajar menyembah Tuhan lebih lagi. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagi-Mu. Bentuk selalu
dan kediaman bagimu, bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu, rumah bagimu Yesus, rumah bagimu Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu, biar hatiku ini jadi tempat yang kau ingini jadikan hati ini, rumah dan kediaman bagimu, rumah dan kediaman bagimu ya Tuhan, bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu, rumah bagimu Yesus, rumah bagimu oh Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu, biar hatiku ini jadi tempat yang kau ingini jadikan hati ini, rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu, bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan hati kami rumah bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kenapa sih kita harus belajar menyembah Tuhan? Kenapa sih kita harus menutup mata? Atau kenapa sih kita harus berkata-kata, kita bermazmur buat Tuhan dengan mengatakan Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan Yesus. Kenapa sih? Supaya kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Waktu kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kakak, mengasihi adik-adik di rumah, kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Kita mengucapkan syukur kita sama Tuhan, rasa terima kasih kita sama Tuhan. Lewat apa? Lewat penyembahan kita. Lewat kata-kata yang bisa kita persembahkan, yang kita nyanyikan buat Tuhan. Oke adik-adik, kakak mau adik-adik kita sama-sama semuanya belajar untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kakak mau semuanya duduk yang rapi, yang sungguh-sungguh, tutup mata yang sungguh-sungguh untuk kita sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tangan adik-adik. Tunjukkan bahwa adik-adik bersungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh besar cintanya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus Tuhan, jadikan hati kami rumah bagimu Tuhan. Biar Yesus ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari sekali katakan, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu, rumah bagimu Yesus, rumah bagimu oh Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu. Biar hatiku ini jadi tempat yang kau ingini. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu. Biar hati ini jadi rumahmu. Biar hati ini jadi rumahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami menjadi rumah-Mu Tuhan Yesus. Kau yang sudah ada terus bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Biarkan kami menyadari lebih lagi bahwa Tuhan Yesus itu selalu setia ada bersama-sama dengan kami. Kemanapun kami pergi, belajar di rumah atau kami lagi main atau kami lagi melakukan aktivitas yang lainnya, kami tahu Tuhan Yesus selalu ada setia bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami sekarang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Kezia minggu ini. Ya, bulan ini kita sudah belajar tentang tema-tema keluarga. Kita bersyukur buat keluarga yang Tuhan kasih. Kita belajar untuk menghormati orang tua, bukan menghormati yang hormat gerak. Bukan ya, menghormati, kita menaati orang tua, kita mematuhi orang tua. Nah, minggu ini bersama Kak Kezia kita akan belajar untuk mengasihi saudara. Apa? Mengasihi saudara. Siapa di sini adik-adik yang punya saudara? Punya kakak? Oh ya, ada kelihatan tuh. Yang punya adik? Oh, kelihatan juga. Iya, di rumah, meskipun di rumah Kak Kezia bisa lihat loh, tangannya pada ngangkat-ngangkat gitu ya. Nah, Kak Kezia itu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi Kak Kezia punya 1 kakak sama 1 adik. Nah, kami itu kalau di rumah akur, enggak juga. Kadang-kadang berantem, kadang-kadang iseng-isengan. Nah, Kak Kezia mau cerita tentang 2 bersaudara yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Siapakah mereka? Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya di sebelah sini. Mereka adalah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, mereka ini adalah anak-anaknya Pak Ishak. Siapa? Coba ikutin Kak Kezia. Pak Ishak. Ya, Pak Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub. Dua-duanya laki-laki. Tapi mereka meskipun anak kembar, mereka punya ciri fisik yang sangat berbeda. Berbedanya gimana tuh?
Esau itu diceritakan dalam Alkitab dia punya fisik yang kulitnya merah, lalu dia berbulu. Jadi kalau dipegang tangannya itu agak kasar-kasar gitu. Kalau Yakub, saudaranya, kembarannya itu dia kebalikannya. Kulitnya putih, licin dan halus. Kayak Kak Kesha ini licin dan halus. Ya, mereka meskipun kembar, ciri fisiknya sangat berbeda. Dan saat mereka tumbuh dewasa, semakin berbeda lagi. Nah, apa yang istimewa dari Esau dan Yakub ini? Suatu hari saat Pak Ishak sudah semakin tua, matanya sudah rabun, sudah tidak bisa membedakan yang mana yang matahari, yang mana yang bulan. Dia tidak bisa membedakan, termasuk anak-anaknya. Dia hanya bisa mengenali Esau dan Yakub melalui ciri fisik mereka, melalui kulit mereka. Nah, Pak Ishak ini sangat menyayangi Esau. Dia memanggil Esau, 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 kemarilah nak. Aku mau memberkati engkau. Nah, tapi tolong kamu pergi berburu. Terus masakin aku makanan yang enak itu. Terus nanti waktu kamu udah bawa makanannya ke sini, aku berkati kayak gitu. Nah, si Esau, yes, aku mau diberkati nih. Yes, oke, baiklah ayah, aku akan pergi berburu sekarang, lalu aku akan membawakan makanan yang enak untuk engkau gitu. Nah, terus kemudian di tengah percakapan mereka, ibunya Esau dan Yakub, namanya Bu Ribka, itu mendengar. Oh, Pak Ishak mau memberkati Esau. Tapi aku lebih sayang sama Yakub. Aku punya ide. Akhirnya Bu Ribka memanggil Yakub. Yakub, Yakub, nak kemari. Ayahmu mau memberkati Esau. Sekarang begini aja. Kamu ambil anak domba, terus nanti dagingnya ibu masak. Kulitnya kamu nanti ditutupi sama bulu domba supaya bapakmu nggak bisa membedakan, nggak bisa tahu kalau itu kamu Yakub, taunya Esau gitu. Si Yakub akhirnya, oh baiklah, nanti yang penting aku diberkati ya. Oh baiklah. Akhirnya dia ambil anak domba itu, dia bawa ke ibunya. Ibunya masak, terus sama ibunya ditempelkan bulu domba itu di leher, di tangan, supaya dia seperti berbulu seperti kakaknya, si Esau. Nah, setelah jadi masakannya, dibawalah kepada Pak Ishak yang sudah tidak bisa melihat itu tadi. Pak Ishak yang gak bisa melihat perbedaannya Esau dan Yakub dari mata, hanya bisa meraba. Oh, ini Esau, tapi kok suaranya kayak suaranya Yakub ya? Kamu Esau atau Yakub, nak? Saya Esau ayah. Ya. Iya deh, kamu Esau ya. Ya sudah, sini makanannya sini. Tak makan dulu. Nyom, lep, habis. Setelah dimakan, akhirnya Pak Ishak memberkati Yakub yang menyamar sebagai Esau itu tadi. Diberkatilah kau menjadi bapa segala bangsa, diberkati keturunanmu, dan seterusnya. Nah, Yakub pun mendapatkan berkat yang seharusnya diterima oleh Esau. Wow, begitu selesai. Setelah itu Yakub langsung buru-buru, oh ya makasih ya ayah, bye-bye. Langsung dia buru-buru keluar dan gak lama setelah itu Esau kembali dari perburuannya. Dia masak, terus dia udah bawain makanannya. Yes, aku akan diberkati setelah ini. Waktu dia bawa makanannya kepada ayahnya, ayah ini Esau, aku sedang bawa makanan. Lalu Pak Ishak kaget. Bukankah yang tadi itu Esau? Jadi ternyata adikmu tadi sudah mengambil berkatmu Esau. Ceng. Wah, Esau langsung. Wah,
Wah, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ayah, kenapa berkatku diambil sama Yakub? Ayah, masih ada berkat lain nggak ayah? Ayah. Pak Ishak cuma bisa jawab, aduh, berkatnya yang baik-baik semua udah aku kasih ke Yakub tadi. Kayaknya masih ada sih berkat buat kamu. Tapi nggak seberapa, nggak apa-apa lah ya. Diberkatilah Esau. Meskipun berkatnya dibandingkan yang dengan diberikan kepada Yakub nggak seberapa. Setelah diberkati, Esau pun keluar dari tempat ayahnya. Lalu dia berpikir, wah parah banget ini si Yakub ya. Dia sudah menipuku 2 kali. Ternyata adik-adik, sebelum kejadian hari itu, Yakub pernah menipu Esau dengan cara dia memberikan begini ceritanya. Esau itu suatu hari lagi pulang dari berburu. Nah kan dia capek tuh, lapar lah habis lari-lari ngejar-ngejar hewan. Terus dia nyium, oh apa nih kok baunya enak nih, makanan dari mana nih? Oh adikku lagi masak ternyata, wah Yakub bagi dong makananmu sedikit, dikit aja buat abang inilah. Nah si Yakub bilang, aduh kasih gak ya? Kasihin gak ya? Ya nggak apa-apa deh, aku kasih nih buat kamu nih makanan kacang merah spesial dari ala Yakub. Tapi kamu harus memberikan hak kesulunganmu. Esau yang saat itu lapar dan dia tidak peduli akan hak kesulungannya. Akhirnya pun dia, ya udah serah ambil tuh, ambil aja hak kesulungan. Yang penting mana dong tadi makanannya dong, sini makanannya. Akhirnya diberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi hak kesulungan itu yang jadi kakak seharusnya kan Esau, tapi berubah jadi Yakub. Itu adalah tipuannya Yakub yang pertama. Dan yang kedua, saat Yakub menerima berkat dari Pak Ishak. Wah, saking marahnya Esau, dia akhirnya berpikir, nanti kalau ketemu awas ya, akan kubunuh si Yakub itu. Yakub yang mendengar itu, dia langsung, aduh, gawat gimana nih? Aku dapat berkat sih, tapi gimana caranya menikmati berkat kalau aku mati duluan di tangan kakakku? Akhirnya dia kabur adik-adik, dia kabur jauh ke tempat saudaranya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah 2 bersaudara ini? Saat adik-adik punya kakak dan punya adik, atau punya kakak doang, atau punya adik doang, rasanya itu kalau di rumah itu kayak kenapa ya kok kayaknya kakakku itu lebih disayangin, atau kayaknya adikku itu lebih banyak mainannya, atau kayaknya aku ini anaknya siapa ya, kenapa aku diperlakukan berbeda. Nah, kita sering berpikir bahwa saudara yang ada di sekitar kita itu adalah saingan kita. Kayak Esau sama Yakub tadi. Mereka berpikir, aku harus lebih unggul dari kakakku. Aku harus lebih unggul dari adikku. Kita berpikir bahwa aku harus lebih pintar dari kakakku. Atau malah yang lebih parah, kadang-kadang papa sama mama gak sengaja ngomong sesuatu yang itu kayak banding-bandingin gitu. Kayak dulu kakakmu itu lebih pintar dari kamu, harusnya kamu juga belajar dong. Rasanya hati ini sakit. Kayak aku harus bisa lebih bagus daripada kakakku, atau aku harus bisa lebih bagus daripada adikku. Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi saudara. Apa? Mengasihi saudara. Bukan untuk bersaing, bukan untuk dijatuh-jatuhkan, bukan untuk disenggol-senggol supaya dia nggak maju. Nah,
Tuhan pengen kita mengasihi saudara kita. Kenapa? Saudara kita, kakak, adik, atau semua saudara yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang paling dekat kedua setelah papa dan mama. Kok bisa paling dekat? Aku kan gak sebelahan sama kakakku setiap saat. Maksudnya paling dekat adalah kita bersama dengan mereka sejak kita masih kecil, baru lahir. Sampai kita besar. Kita bertemu terus dengan mereka. Dan mereka ditempatkan dalam hidup kita untuk apa adik-adik? Membentuk sifat kita, membentuk hidup kita. Tuhan yang tempatkan itu semua di sekitar kita. Nah, coba kita lihat ayatnya nih. Kita buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Kak Kesya bacain ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, saudara kita itu ada untuk kita kasihi. Gimana cara mengasihinya? Kita mengasihi saudara kita dengan menolong. Misalkan adiknya lagi susah, lagi ngerjain PR nih. Bukannya diejek, kamu gitu aja masa gak bisa sih? Atau malah digangguin, coret-coret kertasnya. Bukan, dibantuin, diajarin. Atau kalau misalnya kakak kita nih lagi sedih, bukannya kita ketawain, dasar cengeng. Gak gitu, kita hibur. Kakak kenapa sedih, cerita sama aku, kayak gitu. Kita hibur kakak kita, adik kita, saudara yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Terus gimana dong Kak kalau aku gak punya saudara, aku cuma sendirian di rumah? Nah, jangan khawatir adik-adik, kita semua adalah saudara dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, demikian firman Tuhan minggu ini. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Semuanya siap ya? Kita bangkit berdiri dulu. Kita mau ayat hafalan. Kembali ke ayat yang tadi, 1 Yohanes 4 ayat 21. Oke, Kak Kesya akan kasih gerakan. Adik-adik ikutin ya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, Kak Kesya punya sepasang saudara yang bisa kita teladani juga dalam Alkitab. Siapakah mereka? Yang Kak Kesya maksud adalah Andreas dan Simon Petrus. Mereka berdua ini saudara yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Kenapa kok mereka bisa diteladani ya? Jadi adik-adik, Andreas dan Petrus ini adalah saudara. Dan Andreas saat pertama kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung mengajak saudaranya, si Simon Petrus. Waktu dulu namanya masih Simon. Simon, aku ketemu sama Mesias. Ayo, kamu juga harus ketemu. Ayo ikut aku ketemu sama Mesias. Nah, sejak saat itu Simon pun berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan. Kita harus jadi saudara yang baik, mengajak saudara kita untuk kenal Tuhan lebih lagi. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, Kak Kesya tantang buat kalian bisa mengajak saudara-saudara, kakak, adik, atau mungkin sepupu, orang yang ada di sekitar kita
untuk mengenal Tuhan Yesus. Bisa didoain, bisa kesaksian, bisa kita cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, yang penting kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.